Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulia Rezi, NIM 18230072. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Video ini akan membahas mengenai konsolidasi. Di sini saya akan membahas sebuah permasalahan atau berita mengenai setelah konsolidasi aset Indonesia Financial Group atau IFG tembus mencapai 72,5 triliun rupiah. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalahnya yakni pada dasarnya laporan konsolidasi adalah laporan asumsi yang memandang makna ekonomi suatu entitas. Secara hukum, entitas induk dan entitas anak adalah entitas-entitas yang berbeda. Bahkan Undang-Undang Antitrust mensyaratkan arm's length transaction di antara entitas-entitas yang berafiliasi atau hubungan istimewa antara perusahaan pengendali diperkenankan membedakan harga beli atau jual kepada atau dari entitas anak dan perusahaan lain yang tidak berafiliasi. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi dibuat berdasarkan peraturan yang mengharuskan dibuatnya laporan keuangan konsolidasi bagi unit usaha yang bergabung dan telah memenuhi syarat. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2020, aset Indonesia Financial Group tembus mencapai 72,5 miliar dan melonjak naik. Yang selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 5. Yang pertama, bagaimana profil perusahaan PT Indonesia Financial Group? Yang kedua, apa permasalahan yang terjadi pada PT Indonesia Financial Group? Yang ketiga, apa penyebab permasalahan pada PT Indonesia Financial Group? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi PT Indonesia Financial Group? Dan yang kelima, bagaimana dampak permasalahan pada PT Indonesia Financial Group? Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, mengetahui profil perusahaan PT Indonesia Financial Group. Yang kedua, mengetahui permasalahan pada PT Indonesia Financial Group. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab permasalahan pada PT Indonesia Financial Group. Yang keempat, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PT Indonesia Financial Group. Dan yang terakhir yakni untuk mengetahui dampak permasalahan dari PT Indonesia Financial Group. Selanjutnya kita masuk kepada landasan teori, yakni yang pertama yakni pengertian laporan konsolidasi. Di sini laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau disebut sebagai entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan dari satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi ini diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya di sini, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan atau yang sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasi. Adapun maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dalam persyaratan standar akuntansi keuangan nomor 4, paragraf 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan. Dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yakni kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjukkan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan dari hasil gabungan tersebut.
Pemegang saham yang ada dan calon pemegang saham dari induk perusahaan umumnya mempunyai kepentingan paling besar atas laporan keuangan konsolidasi dibanding laporan masing-masing perusahaan secara individu, karena nasib induk perusahaan dipengaruhi oleh operasi dari anak-anak perusahaan. Ketika anak perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut akan diakui oleh induk perusahaan, dan sebaliknya, kerugian yang diterima oleh anak perusahaan juga akan berpengaruh kepada induk perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan konsolidasi, maka pemilik dan calon pemilik lebih mampu untuk menentukan efisiensi dari manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang berada pada pengendaliannya. Selanjutnya yang ketiga, tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan tersebut, termasuk di dalamnya yakni lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada beberapa keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada 5. Yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Yang ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi termasuk induk perusahaan itu sendiri. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan yang berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Dan yang kelima, informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar. Tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Yang selanjutnya, teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 4 pada paragraf 8, 21 dan 23 antara lain yakni dinyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan induk perusahaan atau parent company dan anak perusahaan atau subsidiary company digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi ini tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini dijelaskan lebih terperinci lagi, yaitu di sini ada 6. Yang pertama, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan laporan keuangan induk atau anak seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atau diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja, mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar dari akun investasi dengan nilai buku ekuitas. Yang kelima, menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi. Yang keenam, menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akun dalam jurnal eliminasi. Kita masuk kepada bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama mengenai profil perusahaan.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero ini didirikan pada tahun 1973 yang memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia melalui pendampingan dan modal kerja. Namun pada tahun 2020, pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2020 pada tanggal 16 Maret tahun 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN holding perusahaan dan penjaminan sehingga terdapat 4 anggota baru yang terdiri dari yang pertama di sini ada PT Jasa Raharja, yang kedua PT Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo, yang ketiga PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo, dan yang keempat PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Pada tahun 2020 itu juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan melakukan transformasi brand menjadi Indonesia Financial Group atau IFG. Di sini perusahaan ini memiliki visi dan misi. Yang pertama visinya yaitu menjadi salah satu grup keuangan non-perbankan yang terbesar di Asia Tenggara, yang sehat, terpercaya, dan dikelola dengan tingkat prudensi yang tinggi. Di sini misinya ada 3. Yang pertama, untuk memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan. Yang kedua, memberikan pelayanan berkualitas, berkontribusi untuk memberikan solusi inovatif dan terintegrasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan produk yang terjangkau dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham. Ya, ketiga, menjalankan usaha yang berkelanjutan dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip utmost good faith atau itikat baik. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua di sini mengenai permasalahan. Ringkasan permasalahannya yakni Indonesia Financial Group atau IFG brand baru PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia resmi ditetapkan sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan BUMN. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang sekarang menjadi IFG. Adapun konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun rupiah sampai dengan Maret 2020. IFG mempunyai 3 klaster utama, yakni yang pertama ada capital market, yang kedua asuransi umum, dan yang ketiga penjaminan serta asuransi jiwa dan kesehatan. Penyebab permasalahannya di sini karena adanya upaya untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya yang likuiditasnya macet dalam menyelesaikan pembayaran polis para nasabah terus bergulir. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sempat memberikan 3 opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. Opsi pertama adalah dengan melakukan bailout terhadap Jiwasraya. Opsi kedua adalah dengan merestrukturasi transfer kewajiban dan bail-in, atau opsi terakhir dengan melikuidasi aset-aset Jiwasraya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di sini ada 2, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yakni penyelamatan Jiwasraya yang likuiditasnya macet untuk membayar polis para nasabahnya. Sementara faktor eksternalnya yakni adanya desakan para nasabah pemegang polis agar uang mereka dapat segera dikembalikan. Dampak dari permasalahan ini yakni yang pertama, Direktur Utama IFG Robert Biltia menyatakan sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan, IFG akan menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tantangan ini tidaklah menjadi hambatan bagi pemerintah, justru dapat dijadikan batu loncatan untuk mengelola BUMN menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam proses pembentukan holding membutuhkan waktu yang tidak singkat dan keuntungan tidak bisa didapatkan dengan instan. Namun, return akan didapat dalam jangka panjang dengan value added yang lebih besar jika dibandingkan dengan kerumitannya. Di sini penutup, selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yakni penutup. Yang pertama kesimpulannya,
Jadi, laporan keuangan konsolidasi merupakan syarat yang diberikan oleh Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas tersebut merupakan satu entitas perusahaan. Pada tahun 2020, pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2020 pada tanggal 16 Maret tahun 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan. Direktur Utama IFG Robes Biltiam menyatakan, sebagai BUMN Holding, Perasuransian dan Penjaminan, IFG akan menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya mengenai materi konsolidasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.